Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu mencurahkan anugerah, rezeki dan nikmatnya yang tiada terhingga kepada seluruh umatnya. Allah telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan segala apa yang kita miliki semuanya atas kehendak dan izin Allah. Maka pantaslah kita sebagai umat Islam dan beriman untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah, atas rezeki yang telah kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambahkan rezeki itu. Tetapi ingat, apabila Anda kufur, tidak mau bersyukur, bahkan jadi sombong, ingat, azabku amat pedih akan menunggumu. Karena itu, marilah kita selalu bersyukur dengan cara-cara takwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Demikian selawat dan salam selaku umat Muhammad kita hadiahkan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana karena perjuangan beliaulah telah mengeluarkan kita daripada zaman jahiliyah yang penuh dengan dosa, sehingga kita hari ini mendapatkan pencerahan ilmu agama, sehingga kita tahu bagaimana mengabdi kepada Allah Sang Holik dan bagaimana kita bersosial dengan kepada masyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Karena itu, sebagai wujud kasih sayang kita kepada Rasulullah, mari sama-sama kita panjatkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa khalaqnakum wa ja'alnakum min syu'uban wa qabaili lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya untuk saling mengasihi dan saling mengenal antar sesama. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu daripada laki-laki dan perempuan dan menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk saling mengenal dan memahami bahwa kita ini semua adalah ciptaan Allah, sehingga kita memahami makna al-muslimuna ihwah. Setiap orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Artinya apa? Kita tidak boleh memaki atau memarginalkan atau menyudutkan seseorang kelompok karena suku atau rasnya, karena dia misalnya warna kulitnya hitam, rambutnya keriting misalnya, itu tidak sama dengan kita. Kita tidak boleh menyudutkan mereka, mengasingkan mereka, membuat sebuah gap atau batasan-batasan, tidak boleh. Atau barangkali ada suku misalnya yang postur badannya pendek, atau suku-suku yang lain yang tidak sama dengan diri kita atau lingkungan kita,
Kita tidak boleh membuat gap atau pengelompokan dengan mereka, karena itu semua adalah ciptaan Allah, dan Allah menciptakan itu agar kita saling mengenal. Kita mengenal bagaimana mereka, kehidupan mereka, kekurangan mereka, kelebihan mereka, dan mereka juga begitu dengan kita. Bagaimana untuk semua itu saling memasukkan diri sehingga terjalin ukhuwah atau jalinan persaudaraan antara kita semua. Ingat wahai saudara-saudaraku, bahwa tidak ada yang membedakan kita semua makhluk hidup ini, manusia ini, kecuali hanya satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih dan paling bertakwa, paling banyak ibadahnya, paling bagus sosialnya, paling banyak membantu orang, dengan catatan ikhlas dan mengharap ridho Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, moderasi ini adalah sebuah jalan bagaimana supaya kita bermasyarakat, kita berbangsa, supaya satu, supaya sama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk mewujudkan sebuah kemajuan. Jangan hanya karena persoalan beda pendapat itu menjadikan kita bentrok. Jangan karena misalnya kita tidak sama penilaian terhadap sesuatu persoalan atau sudut pandang yang berbeda-beda sehingga menjadikan kita pecah, yang bersaudara retak dengan saudaranya. Itu tidak boleh. Tetapi bagaimana menyikapinya? Kita harus menerima saran-saran dari orang. Walaupun misalnya saran kita tidak diterima, kita harus berlapang dada. Jangan membuat sebuah perpecahan. Karena sebagaimana kita ketahui, bangsa ini didirikan bukan hanya satu kelompok saja. Banyak kelompok. Bahkan bukan hanya orang Islam saja. Karena itu, mari kita hidup rukun. Adapun perbedaan, hargai perbedaan itu. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan, tetap satu, yaitu untuk memajukan bangsa dan daerah kita. Ingat, perpecahan itu tidak akan pernah membawa kemajuan. Yang membawa kemajuan adalah persatuan, gotong royong. Mari kita perkuat persatuan, ukhuwah persaudaraan kita dengan sesama. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua, sahabat-sahabat semua, saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.